salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Wanti Eka Jayanti selaku dosen pemeriksaan akuntansi teori dan kasus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Pratama. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi, yaitu yang berjudul pengujian biaya perbaikan dan pemeliharaan. Sebelumnya puji syukur kami sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat pertolongannya kami dapat menyelesaikan makalah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus yang berjudul pengujian biaya perbaikan dan pemeliharaan ini sesuai dengan harapan. Melalui makalah ini kami ingin mewujudkan para mahasiswa dapat mengenal dan memahami biaya perbaikan dan pemeliharaan sehingga mengerti dan menjalankan kegiatan operasional suatu usaha agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun, kami juga menyadari bahwa makalah ini belum sempurna. Untuk itu, saran atau kritik yang bersifat membangun, terutama dari dosen dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi, sangat kami harapkan menggunakan makalah ini. Demikian makalah ini kami buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami berharap makalah pengujian biaya perbaikan dan pemeliharaan bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih giat lagi tentang pemeriksaan akuntansi teori dan kasus. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pertama, latar belakang. Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, baik itu bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan itu biasa berupa target laba atau keuntungan yang ingin dicapai perusahaan dan upaya untuk kenaikan nilai perusahaan. Agar perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan perlu memiliki aset, terutama aset tetap sebagai penunjang kelancaran operasional rutin. Perusahaan tanpa adanya aset tetap, kecil kemungkinannya perusahaan dapat dengan mudah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut Rudianto, aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Hampir setiap perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, bidang perdagangan maupun bidang manufaktur, pasti memiliki aset tetap. Aset tetap merupakan harta perusahaan yang masa penggunaannya lebih dari satu periode. Untuk memperoleh aset tetap ini dapat dilakukan dengan cara pembelian tunai, pembelian kredit, jangka panjang, membangun sendiri, ditukar dengan surat berharga, atau didapat dari sumbangan atau donasi. Seiring dengan berjalannya waktu, aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami pengurangan nilai manfaat. Setiap aset tetap yang dimiliki biasanya memiliki masa manfaat yang terbatas. Oleh karena itu, aset tetap perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan secara rutin dan berkala. Semua tersebut dilakukan oleh perusahaan agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pemeliharaan dan perbaikan aset tetap juga bertujuan agar aset tetap dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Bagian kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan biaya perbaikan dan pemeliharaan? Kedua, apa saja yang termasuk dalam biaya perbaikan dan pemeliharaan? Ketiga, bagaimana perlakuan akuntansi pada biaya perbaikan dan pemeliharaan khususnya aktiva tetap? Pada bagian ketiga, ada tujuan dan manfaat penulisan. Dari uraian latar belakang penelitian dan melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penulisan makalah ini adalah
sebagai berikut. Pertama, evaluasi dan ownership. Yakinkan bahwa beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dikontrolkan. Kedua, cut off dan completeness. Meyakinkan bahwa semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam sisa batas. Ketiga, ada valuasi. Meyakinkan bahwa aktiva tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Keempat, presentasi dan disclosure. Semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai. Kelima, classification. Penempatan dalam klasifikasi menurut kelompok atau jenis bebannya dan juga dalam hubungannya dengan usaha perusahaan. Keenam, penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi yang berguna sehingga dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dalam melakukan penelitian yang terkait. Dan yang terakhir, untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh nilai ujian akhir semester pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus. Mungkin hanya itu dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang bernama Jerry. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Gusdaru Jayantoro. Pada bab 2 kali ini, saya ingin menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian, dalam pembuatan makalah ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengkhususkan pada studi kasus, yaitu metode yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan memproses lebih lanjut data berdasarkan fakta yang ada. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tentang informasi. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan atau field research adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara mendatangi secara langsung objek penelitian atau perusahaan yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh dengan cara observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan peninjauan secara langsung objek penelitian. Yang kedua, wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab terhadap pihak yang berwenang atau bagian yang terkait dan hubungan langsung dengan objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang memadai. Yang kedua, penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan atau library research yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengadakan studi literatur guna memperoleh data teoritis dalam pemecahan masalah yang diteliti. Yang kedua, analisis data. Data yang dikumpulkan adalah yang akan dianalisis dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, analisis kuantitatif, yaitu analisis yang digunakan dengan cara membandingkan antara teori dengan praktek yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya mengenai perlakuan akuntansi atas biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Yang kedua, analisis kualitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk mendapat jawaban yang benar mengenai perlakuan akuntansi atas biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Selanjutnya pada bab ketiga, yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu biaya perbaikan dan pemeliharaan. Berikut adalah pengertian perbaikan dan pemeliharaan dari beberapa sumber. Dan terdapat ada 4 sumber untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan. Yang pertama yaitu menurut Dillon pada tahun 2002,
Perawatan merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan atau mengembalikan item atau peralatan keadaan tertentukan. Yang kedua, menurut Asauri pada tahun 2008, perawatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan menjaga peralatan atau fasilitas dan mengadakan perbaikan atau penggantian secara dapat memperoleh suatu kegiatan proses produksi yang memuaskan dan sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, menurut Ngadiono pada tahun 2010, kegiatan perawatan meliputi maintenance, repair, dan overhaul. Jadi perawatan dapat didefinisikan sebagai semua tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan atau memulihkan komponen atau mesin ke keadaan ideal sehingga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir, menurut Ginting, pada tahun 2009, pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang akan dilakukan untuk menjamin kelangsungan fungsional mesin atau sistem. Pada landasan teori yang kedua, yaitu tujuan perbaikan dan pemeliharaan. Tujuan utama perbaikan dan pemeliharaan dapat diidentifikasikan sebagai berikut menurut Asauri pada tahun 1993. Yang pertama, mesin dan seluruh perlengkapan produksinya siap pakai. Yang kedua, mengurangi atau memperlambat tingkat keausan dan kerusakan pada mesin. Yang ketiga, untuk mendapatkan biaya perawatan serendah mungkin dengan melakukan kegiatan perawatan secara teratur dan terencana. Dan keempat, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk tersebut dan supaya kegiatan produksi tidak terganggu. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berproduksi agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Dan yang terakhir, menjaga kualitas produksi yang termasuk dalam golongan critical unit, yaitu A. Kerusakan fasilitas tersebut akan membahayakan keselamatan pekerja. B. Kerusakan fasilitas akan mempengaruhi kualitas dari produk yang akan dihasilkan. C. Kerusakan fasilitas akan menyebabkan kemacetan di seluruh proses produksi. Dan yang terakhir, D. Modal yang ditanamkan dalam proses tersebut adalah mahal. Selanjutnya, pada bagian bab 4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Elang Al-Fatih. Saya Muhammad Elang Al-Fatih. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini ada bab 4 yaitu pembahasan. Secara umum kami melakukan penelitian dalam penulisan makalah ini di Koperasi Jasa Mekar Karya Bersama PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Nah, Koperasi Jasa Mekar Karya Bersama ini adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang pengadaan barang dan jasa, khususnya adalah pengangkutan bahan bakar minyak atau BBM atau PLTB tersebar menurut permintaan dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat. Di sini juga tinjauan perusahaannya adalah Koperasi Jasa Mekar Karya Bersama, didirikan atau sebelumnya disebut sebagai Koperasi Karyawan Mekar, didirikan pada tahun 1964 dan mendapat pengesahan dari Kepala Jawatan Koperasi Daerah tingkat 1 Kalimantan Barat. Mengalami akta perubahan dengan nomor 576C BH 1267 tanggal 29 Juli 1967 dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya mengalami perubahan lagi yaitu pada Akta Perubahan Nomor 93 tanggal 23 Juni 2006 dari Notaris Ibu Dwi Pribadi SH. Selanjutnya kembali mengalami perubahan yaitu Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 2 Mei tahun 2008 dari Notaris Muda Mahendrawan Sarjana Hukum. Terakhir mengalami fakta perubahan yaitu pada tanggal 3 Agustus dari Notaris Eko Edmundus Kasaputro SH MKN dengan nomor 14 dan mendapat pengesahan dari DPUI Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Kelembagaan dengan badan hukum nomor 000526 PAD MKUKM 21/2018 tanggal 5 Januari 2018. Di sini kita adalah pengujian biaya perbaikan dan pemeliharaan. Sebelumnya, biaya perbaikan dan pemeliharaan itu apa sih? Biaya perbaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti atau memperbaiki sebagian dari peralatan yang rusak agar dapat beroperasi kembali. Sedangkan biaya pemeliharaan adalah
biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau melindungi kondisi barang agar dapat beroperasi sesuai dengan kemampuannya sampai waktu yang telah ditentukan pada spesifikasi. Di sini ada transaksi biaya perbaikan dan pemeliharaan. Pertama adalah biaya perbaikan. Di sini ada biaya perbaikan dari angkutan mobil tangki dengan plat nomor KB 8525AT. Di sini adalah penggantian spare part dengan nominal 6.485.000. Selanjutnya ada juga biaya pemeliharaan, yaitu biaya penggantian spring angkutan mobil tangki KB 8525AT. Di sini nilainya adalah 250.000. Perlakuan akuntansi pada biaya perbaikan dan pemeliharaan yang diterapkan oleh Koperasi Mekar adalah Koperasi menerapkan biaya perbaikan dan pemeliharaan dalam setiap pengeluaran di atas 10 juta akan dikapitalisasi. Tapi karena pengeluaran di atas tidak sampai 10 juta, maka pengeluarannya akan dimasukkan ke dalam beban biaya dan akan dicatat dalam laporan laba rugi. Di sini ada kertas kerjanya, yaitu pada tanggal 19 bulan 3 tahun 2021 dengan nomor bukti 19 keterangan biaya penggantian spare part dengan pada bagian debit ada 6.485.000 dan pada bagian bank BNI kredit 1.485.000. Begitu juga pada biaya pemeliharaan, yaitu pada tanggal 20 bulan 3 tahun 2021 dengan nomor bukti 20 biaya penggantian spring pada bagian debit itu 250.000 dan pada bank BNI bagian kredit 250.000. Sekian penjelasan dari saya mengenai biaya pemeliharaan dan perbaikan ini. Semua laporan yang diterapkan oleh Koperasi Jasa Mekar Karya Bersama sesuai dengan kebijakan yang diterapkannya dan juga dicatat sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Dan untuk kasus penelitian ini dimasukkan ke dalam beban biaya dan dicatat ke dalam laporan laba rugi. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Sati. Nah, itulah tadi penjelasan atau pemaparan dari kelompok kami mengenai makalah kami. Di sini saya akan menjelaskan bagian penutup. Di bagian penutup ini terdapat bagian penutup kesimpulan, terus ada daftar pustaka, dan selanjutnya yang terakhir yaitu daftar riwayat hidup. Oke, saya akan jelaskan bagian bab 5 yaitu penutup. Di sini terdapat kesimpulan. Bagian kesimpulannya berdasar hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai pengujian biaya perbaikan dan pemeliharaan pada Koperasi Jasa Mekar Karya Bersama, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama yaitu Koperasi Jasa Mekar Karya Bersama menerapkan biaya perbaikan dan pemeliharaan sesuai dengan kebijakan yang mereka terapkan dan dicatat sebagai beban biaya yang akan dicatat ke dalam laporan laba rugi. Terus selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini kami mengambil daftar pustaka yang pertama yaitu Ahmad Tejahjono dan Sulastimningsi, Akuntansi Pengantar 2, Yogyakarta, Penerbit Gambika pada tahun 2009. Untuk selanjutnya yaitu daftar pustaka kami ambil Charter William K, Akuntansi Biaya, Cost Accounting edisi 14, Ahli Bahasa Krista, Jakarta Salemba 4 pada tahun 2009. Untuk selanjutnya yaitu Daljono Akuntansi Biaya Semarang BP UNDIP pada tahun 2011. Untuk selanjutnya yaitu Hordren Charles T George Forte and Srikan Datar, Akuntansi Biaya, Ahli Bahasa Desi, Addaryani, Jakarta, PT Indeks pada tahun 2009. Dan yang terakhir kami mengambil daftar pustaka yaitu Hordren Charles T Walter T Harrison JR and Linda Smith Bamber, Akuntansi Ahli Bahasa Brilian Muhammad, Jakarta, PT Indeks pada tahun 2009. Nah, di sini saya akan membacakan daftar riwayat hidup dari beberapa kelompok kami, teman-teman kami. Yang pertama yaitu ada Si Elang. Nah, di sini ada Si Elang atau Muhammad Elang Al-Fatih.
Terus tempat tanggal lahirnya Bogor pada tanggal 12 Juni tahun 1997. Alamatnya Jalan R.E. Marta Dinata, Gang Pala 2 nomor 4. Untuk emailnya atas nama elanggalpatih212@gmail.com. Nomor teleponnya 0898 9211 393. Untuk pendidikan, untuk bagian TK berpendidikan di TK Islam Nurus Sibyan. Untuk SD Sekolah Dasar Negeri Limus Nunggal 2. Terus SMP-nya Islam Nurus Sibyan juga. Terus SMA Negeri 01 Menyuke, dan terakhir Universitas Bina Sarana Informatika, dan sekarang masih menempuh pendidikan. Untuk pekerjaan sekarang masih bekerja di Staf Keuangan Koperasi Jasa Mekar Karya Bersama. Ini adalah bagian dari Staf Keuangan Koperasi Jasa Mekar Karya Bersama. Terus yang kedua itu ada rekan kami, bagian kelompok kami, atas nama Dian Gusdaru Wijayantoro. Tepat tanggal lahirnya Pontianak pada tanggal 16 September 2001. Untuk alamat Jalan R.E. Marta Dinata, Komplek Pemda, Jalur 3, nomor 46. Untuk emailnya atas nama ndaru.wijayantoro160901@gmail.com. Untuk nomor teleponnya yaitu 0821 5795 0303. Dan untuk pendidikannya di sini ada sekolah dasar disekolahkan di SD Negeri 50 Pontianak. Terus SMP-nya SMP Negeri 16 Pontianak, dan SMK-nya SMTI Negeri Pontianak. Terus yang terakhir Universitas Bina Sarana Informatika, dan masih berkuliah di Bina Sarana Informatika sampai sekarang. Terus untuk pekerjaannya pemilik tempe Medoan S. Dan yang ketiga itu ada rekan kami namanya Jerry Pratama, tempat tanggal lahirnya Beres. Terus lahir pada tanggal 15 Juni 1997. Alamatnya sekarang Jalan 28 Oktober Tarik Nanas, Komplek Pesona Katulistiwa. Emailnya atas nama Jerry Pratama 722@gmail.com. Untuk nomor telepon 0812 53 51 18 57. Pendidikan terakhir, kalau SD disekolahkan di SD Negeri 14 Simpang Ladangan, SMP Negeri 1 Sengah Kelima, kemudian SMK disekolahkan SMK Negeri 01 Sengah Kelima, dan yang terakhir yaitu Universitas Bina Sarana Informatika, dan masih berkuliah di Bina Sarana Informatika. Untuk pekerjaannya belum ada saat ini. Dan yang terakhir adalah saya sendiri. Di sini atas nama Anissa Fitri. Tempat tanggal lahir Sanggo Mandiri 18 April 1999. Alamat Jalan Dr. Wahidin, Gang Sepakat 8, nomor A33 Pontianak. Untuk email atas nama Fitri Anissa Warsina@gmail.com. Nomor telepon 085754 408404. Pendidikan terakhir Sekolah Dasar Negeri 20 Sanggo Mandiri. Terus bersekolah di SMP Berlian Permai Nangapino, dan pendidikan SMA-nya bersekolah di SMA Pulau Kasih Nangapino, dan terakhir Universitas Bina Sarana Informatika, dan masih berkuliah pada saat ini sampai sekarang. Nah, di sini kita juga masukin beberapa lampiran dokumentasi. Yang pertama yaitu bukti pengeluaran Bank BNI dibayar kepada Multifajar Mobindo sebesar 250.000. Di sini ada kode akun, di sini ada jumlah dalam huruf,
yaitu sebesar Rp250.000. Di sini ada uraian dan di sini ada mengetahui yang pertama itu bagian staf keuangan Saudara Elang Al-Fatih, dan bagian bendahara juga atas nama Teguh Sukondo yang diterima oleh Bengkel Tunas Abadi. Terus selanjutnya ada dokumentasi juga bukti pengeluaran bank BRI dibayar kepada Bengkel Tunas Abadi sebesar Rp6.445.000. Nah, di sini ada jumlah dalam huruf, di sini ada uraian juga keterangan, dan di sini ada mengetahui Saudara Elang Al-Fatih sebagai staf keuangan, Saudara Teguh Sukondo sebagai bendahara, dan penerima yaitu Bengkel Tunas Abadi. Di sini di bagian makalah kita juga kita masukin foto dokumentasi. Di sini ada saya juga, ada Saudara Elang, ada Saudara Jerry, ada Saudara Daru juga. Dan demikianlah pemaparan dari makalah kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih.